Bab 771, Asal-usul klan vampir. Menyelamatkan orang bukanlah tujuan Dimitri. Kehidupan dan kematian seorang pejuang di dunia seni bela diri kuno tidak ada hubungannya dengan dia, selama tidak terjadi apa-apa pada Julian. Tujuannya adalah apa yang ada di tangan Barry, dan dia juga punya rencana lain. Rencana ini terkait dengan Kaisar Darah Pertama dan klan vampir. Dia juga tidak ingin Barry mati. Sekte Gu adalah eksistensi yang sangat kuat 100 tahun yang lalu. Selama 100 tahun terakhir, Sekte Gu telah berkembang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, menarik banyak orang aneh. Tujuannya juga untuk mengendalikan Barry dan seluruh Sekte Gu. Jerry, yang menyamar sebagai Dimitri, tidak berbicara. Barry pergi dengan marah. Julian melarikan diri, yang membuatnya sangat tidak senang. Pada saat ini, Julian sedang melarikan diri menuju bagian terdalam dari istana bawah tanah, karena dia tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia harus melewati tempat di mana formasi 1000 mesin dikerahkan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Jika dia pergi ke formasi 1000 mesin, begitu dia terjebak dalam formasi 1000 mesin, dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan pernah bisa keluar dari formasi 1000 mesin lagi. Dia bergegas masuk lebih dalam ke dalam tanah. Ada banyak lorong bawah tanah. Dia panik dan terus bergerak maju. Awalnya, ada lampu di istana bawah tanah, tapi saat dia masuk lebih dalam, lampunya padam, dan dia juga berjalan dalam kegelapan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tapi dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia jatuh ke tanah. Dia memanjat dengan susah payah, duduk di tanah, dan bersandar di dinding batu. Sepanjang jalan, dia bergegas maju dengan seluruh energinya. Namun, begitu energi sebenarnya diaktifkan, rasa sakit yang menyayat hati akan terasa di tubuhnya. Kini, dia tidak bisa lagi bertahan, duduk di tanah, terus-menerus menahan nafas. Kita harus membunuh serangga beracun di tubuh kita secepat mungkin. Pembuluh darah menonjol di wajah Julian. Dia ingin menggunakan tiangan ki yang paling kuat dan menggunakan ki yang sombong untuk membunuh serangga Gu. Namun kini dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengaktifkan energi aslinya. Ada langkah kaki yang berantakan di kejauhan. Julian merasa cemas dan buru-buru berdiri. Begitu dia berdiri, dia jatuh ke tanah. Orang-orang yang mengejarnya sangat cepat. Begitu Julian jatuh ke tanah, murid Sekte Gu mengejarnya. Lari, apakah kamu melarikan diri? Sebuah suara yang dalam terdengar. Julian ingin melarikan diri, tetapi otaknya pusing. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum dia bangun. Begitu dia bangun, dia merasa anggota tubuhnya diikat dengan rantai dan dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Dia membuka matanya sedikit. Cahaya redup datang. Dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Dia diikat ke sebuah pilar, dan banyak orang muncul di depannya. Barry, ada beberapa orang yang tidak dia kenal. Julian. Barry tampak tertunduk, menatap Julian yang terikat, dan berkata-kata demi kata, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memberitahu Anda keberadaan kitab suci medis dan rahasia 81 jarum. Jika Anda tidak mengatakannya, jangan salahkan aku. Oh. Julian tertawa. Barry, berhentilah bermimpi. Wajah Barry menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Kekuatan yang menakutkan melanda Julian. Pilar batu di belakangnya juga hancur oleh kekuatan yang menakutkan. Dan dia jatuh ke reruntuhan di tanah, darah terus keluar dari sudut mulutnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Jerry palsu Dimitri juga ada di samping. Dia tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat adegan ini. Dia mengepalkan tangannya di punggung dan mengumpulkan seluruh kekuatannya di tinjunya. Saat ini, dia punya rencana untuk membunuh Barry. Tetapi jika kamu membunuh Barry saja, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia tetap tidak mengambil tindakan. Master Sekte, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan lagi mengetahui keberadaan kitab suci medis. Kamu juga tidak akan dapat membuka rahasia 81 jarum yang menentang langit, apalagi mendapatkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Menunggu seni bela diri yang tak terkalahkan. Saat Jerry, yang menyamar sebagai Dimitri, berbicara, Barry menjadi tenang. Dia memandang Jerry, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata, anak ini tidak mau mengambil jalan yang sulit. Apa yang bisa saya lakukan? Dimitri berpura-pura menjadi Jerry dan berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, yang paling dipedulikan Julian adalah Sarah. Jangan cemas sekarang. Setelah menyelesaikan masalah di sini, bawa Julian pergi dan temukan kesempatan untuk menangkap Sarah. Saya tidak takut dia tidak akan patuh. Yah, itu saja. Ouyang Lang sedikit mengangguk. Pada saat ini, seorang murid Sekte Gu datang dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tuan, Kaisar Darah Pertama telah tiba. Haha. Barry tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan dari anak buahnya. Setelah menunggu sekian lama, Kaisar Darah Pertama akhirnya tiba. Untuk mempelajari racunnya, dia bersusah payah. Penelitian sebelumnya telah membuahkan hasil, namun masih sedikit yang berhasil. Jadi, dia menemukan Kaisar Darah Pertama. Kaisar Darah Pertama adalah klan darah. Darah-darah nenek moyang berbeda dengan darah manusia biasa. Jalan.
Bari tertawa dan pergi. Istana bawah tanah, satu ruangan. Kaisar Darah Pertama telah muncul bersama banyak pria dari klan darah yang kuat. Kaisar Darah Pertama mengenakan jas hitam dengan topi terpasang di atasnya. Dia memakai topi. Topi itu menutupi wajah besarnya. Namun Anda masih bisa melihat bahwa dia sudah agak tua, wajahnya pucat dan tidak ada darah, seperti zombie, yang terlihat agak menakutkan. Kaisar Darah Pertama sedang duduk di sofa di sebuah ruangan di istana bawah tanah. Di belakangnya, ada beberapa orang berpakaian serupa berdiri. Kaisar Darah. Ada tangisan di luar pintu. Lalu Bari masuk sambil tersenyum lebar. Kaisar Darah Pertama mengangguk dan menanggapi Bari. Di mana barangnya? Tanya Bari. Kaisar Darah Pertama melambaikan tangannya. Orang di belakangnya segera mengeluarkan sebuah kotak hitam dan meletakkannya di atas meja. Orang-orang itu membuka kotak hitam itu. Ada beberapa tabung kristal cair di dalamnya, dan ada cairan biru di dalamnya, yang terlihat aneh. Raja Darah Pertama berkata sambil tersenyum, berdasarkan data penelitian yang Anda berikan dan menggabungkannya dengan darah keluarga vampir saya mengembangkan virus ini. Bahkan jika orang mati menelannya, dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya mengendalikan manusia. Oke. Bari tertawa terbahak-bahak. Segera, dia melihat Kaisar Darah Pertama dan bertanya, Kaisar Darah, saya selalu punya pertanyaan. Kaisar Darah Pertama memberi isyarat mengundang dan berkata, katakan. Aku hanya ingin tahu, keberadaan seperti apa kalian para vampir. Apakah mereka manusia? Tentu saja. Kita semua manusia, jadi kenapa vampir begitu baik? Kenapa darahmu berbeda dengan orang biasa? Kenapa gen darahmu bermutasi? Bari menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Saya tahu sedikit tentang ini. Dimitri, yang selama ini diam, berbicara. Bari memandang Dimitri yang berpura-pura menjadi Jerry, dengan ekspresi ragu-ragu, dan bertanya, Tuan, apakah Anda masih tahu tentang klan vampir? Dimitri mengangguk sedikit, ya, saya tahu sedikit. Kaisar Darah Pertama juga menjadi tertarik. Melihat Dimitri berpura-pura menjadi Jerry, dia tersenyum dan berkata, oh, sungguh, mari kita bicarakan. Dimitri memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, ini ada hubungannya dengan naga. Naga. Bari menjadi semakin bingung dan bertanya dengan bingung, apakah memang ada benda legendaris seperti itu? Tentu. Dimitri berkata, naga hanyalah seekor binatang, dan tidak ada yang ajaib di dalamnya. Hanya saja di zaman ini, naga sudah lama punah. Satu-satunya naga yang ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bari menjadi tertarik dan berkata, Tuan, berhentilah bersikap sok dan beritahu saya secepatnya. Dimitri berkata, alasan mengapa darah klan vampir itu aneh adalah karena ribuan tahun yang lalu, nenek moyang klan vampir mengorganisir orang-orang terkuat di dunia untuk membunuh naga. Namun, semua orang kuat di dunia mati. Dan hanya nenek moyang klan vampir yang selamat. Nenek moyang klan vampir terkontaminasi. Penambahan darah naga menyebabkan darah bermutasi dan menciptakan ras vampir saat ini. Apakah ada hal seperti itu? Dimitri mengangguk ringan dan berkata, ini terjadi sekitar 1000 atau 2 atau 300 tahun yang lalu. Sejak orang-orang kuat di dunia membunuh naga bersama-sama, orang-orang kuat di dunia hampir punah, jadi ada celah. Periode dalam sejarah, yang menyebabkan sejarah hanya mencatat peristiwa-peristiwa dunia seni bela diri kuno dalam 1000 tahun terakhir, dan peristiwa-peristiwa sebelumnya tidak dicatat dalam buku-buku kuno. Bab 772, Julian digulingkan. Dimitri menceritakan beberapa rahasia. Dia sudah mengetahui rahasia ini. Sebelum dia membunuh penyuruh, dia mengetahui tentang keberadaan naga. Adapun apakah naga ini masih hidup sekarang, dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi ada seseorang yang pasti tahu. Itu adalah Kaisar Darah Pertama dari klan vampir. Dia memandang Kaisar Darah Pertama dan bertanya sambil tersenyum, Kaisar Darah, apakah yang saya katakan itu benar? Kaisar Darah Pertama mengangguk sedikit, ya, itu benar, tapi ini adalah rahasia utama klan kita. Hanya pemimpin klan yang mengetahuinya. Bahkan orang kuat lainnya di klan tidak mengetahui ini. Bagaimana kamu tahu? Kaisar Darah Pertama memandang jari palsu Dimitri dengan tatapan bingung. Orang ini tahu terlalu banyak, bukan? Dia bahkan mengetahui rahasia utama klannya. Dimitri tersenyum dan berkata, tentu saja saya memiliki saluran yang saya ketahui, dan saya juga mengetahui beberapa rahasia Long. Mendengar ini, Bari menjadi tertarik dan mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah ada rahasia tentang naga itu? Umur panjang. Dimitri mengucapkan dua kata. Benarkah? Tanya Bari dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu seharusnya benar. Dimitri juga tidak yakin. Namun, kata-katanya juga membangkitkan minat Bari. Bari memandang Kaisar Darah Pertama dan berkata, Kaisar Darah, kami juga teman lama. Kamu tidak memberitahuku rahasia seperti itu. Jelas sekali kamu tidak menganggapku sebagai teman. Katakan sekarang, di mana naga itu? Mendengar ini, Kaisar Darah Pertama tampak serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan Olsen, saya menyarankan Anda untuk tidak mengetahui hal ini. Naga tidak mudah untuk diganggu. Tahukah Anda kekuatan orang terkuat di dunia lebih dari 1000 tahun yang lalu?
Hampir semua orang terkuat di dunia keluar untuk membunuh naga itu, tetapi mereka semua gagal, dan kekuatan para pejuang di dunia saat ini bahkan tidak sepersepuluh dari 1000 tahun yang lalu. Apakah dia begitu kuat? Wajah Bari menunjukkan kekecewaan. Kaisar Darah Pertama mengangguk sedikit, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda ini, jika Anda benar-benar dapat melintasi alam ke-9 dan menemukan ratusan pembangkit tenaga listrik alam ke-8 untuk bergabung dengan Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuh naga itu. Jika tidak, bahkan tidak memikirkannya. Kata-kata Kaisar Darah Pertama membuat Bari menyerah. Dimitri, sebaliknya, tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah mengatakan cukup banyak, yang telah membangkitkan minat Bari. Bari sangat ambisius dan tidak akan pernah menyerah. Dan dalam rencananya, pembantaian penyuruh hanyalah pertanda saja. Tujuannya adalah untuk menciptakan beberapa orang yang kuat. Akan lebih baik jika seseorang bisa menyeberang ke 9 alam. Semuanya adalah persiapan untuk membunuh naga itu. Benda-benda di naga itu adalah harta karun yang sebenarnya. Tepat saat mereka bertiga berkumpul dan membicarakan tentang naga. Saat ini, di ruang bawah tanah, seorang murid Sekte Gu masuk. Pria ini mengenakan jas hitam dan topeng di wajahnya. Dia melirik ke arah orang-orang yang di penjara bawah tanah, lalu mengeluarkan sebuah tanda dan memberitahu murid Sekte Gu di sekitarnya, Tuan punya perintah, izinkan saya datang. Deinterogasi terhadap Julian adalah interogasi rahasia. Keluarlah dulu dan tinggalkan tempat ini. Tidak peduli jika Anda mendengar suara apapun, jangan masuk. Jika tidak, kami akan menanganinya sesuai dengan aturan sekte. Ya. Para murid Sekte Gu di sekitar ruang bawah tanah pergi satu demi satu. Segera, penjara bawah tanah menjadi sunyi. Murid Sekte Gu yang bertopeng itu perlahan-lahan menyimpan tokennya, dengan santai membuka pintu besi sel, masuk, dan melihat ke arah prajurit kuno yang dipenjara di dalam. Dia perlahan melepas topengnya. Dia adalah Roger. Roger juga menyelinap masuk dengan tenang. Dia datang hanya untuk satu tujuan, yaitu menggunakan teknik penyerap kekuatan yang diberikan kepadanya oleh surga untuk menyerap kekuatan para pejuang tersebut. Roger. Roger melepas topengnya dan langsung dikenali. Apa yang ingin kamu lakukan? Begitu prajurit itu membuka mulutnya, Roger mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, yang langsung menyedot prajurit itu. Dia meletakkan tangannya di kepala prajurit itu. Dharma menyerap energi diaktifkan. Ah! Prajurit itu gemetar dan berteriak, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu menyedot kekuatanku, aku akan bertarung denganmu. Namun, tangisannya lemah. Karena dia diracuni dan merasa tidak nyaman seluruhnya. Dikatakan putus asa, tapi itu hanya beberapa panggilan simbolis. Hanya dalam beberapa menit, Roger dengan santai melemparkan prajurit itu ke tanah. Prajurit ini belum mati, tapi dia menua dengan cepat hanya dalam beberapa menit, rambutnya akan memutih. Dia berubah dari tampak seperti berusia 50-an menjadi tampak seperti berusia 70 atau 80 tahun. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang ketakutan. Roger mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman licik di wajahnya. Kekuatannya datang terlalu cepat. Perasaan peningkatan kekuatan ini sangat menyegarkan dan menakjubkan. Dia melihat Julian dan Julian yang sekarat terbaring di tanah di sel berikutnya. Julian. Ekspresinya menjadi gelap. Segera, dia keluar dari ruang bawah tanah dan mendatangi Julian. Roger, apa yang ingin kamu lakukan? Mark, yang sedang duduk di tanah, berkata dengan dingin. Roger melirik Mark dan berkata dengan tenang, saya akan berurusan dengan Anda setelah saya menyerap kekuatan Julian terlebih dahulu. Anda. Mark sangat marah. Dia ingin berdiri dan mengambil tindakan. Tapi suaranya tidak bisa bergerak. Roger, jangan main-main, kata Cakra lemah. Kelvin tidak berkata apa-apa. Dia masih menekan titik akupuntur. Namun, keahliannya jauh lebih mendominasi dibandingkan tiangan Zenki milik Julian, yang berarti setelah sekian lama, dia masih belum membuka titik akupuntur. Roger berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Dia memandang Julian yang terbaring di tanah dengan darah di sudut mulutnya dan sekarat. Dia menginjak Julian dan menatapnya, Julian, bukankah kamu berharap kamu juga mengalaminya hari ini? Dia mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangan Anda. Tubuh Julian langsung ditarik ke atas. Dia meletakkan telapak tangannya di kepala Julian. Pada saat ini, Julian dapat dengan jelas merasakan aliran energi sejati di tubuhnya. Ekspresinya berubah. Kamu, Roger, apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan. Roger menggunakan teknik penyerap kekuatan untuk menyerap energi Julian dengan gila-gilaan. Energi sejati Julian terlalu agung dan kuat. Saat ini, energinya meningkat pesat. Tubuhnya langsung membengkak seperti bola karet. Penuh kebencian. Melihat adegan ini, Kelvin pun marah. Namun, titik akupunkturnya disadap dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Julian juga menjerit menyakitkan. Praktek menyerap energi sangatlah aneh. Energi sejati Julian telah hilang, tetapi keterampilan Roger meningkat pesat. Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit.
Hanya dalam 10 menit, seluruh tubuh Julian terserap sepenuhnya. Roger melemparkannya ke tanah dan tertawa terbahak-bahak, haha, Julian, kamu tidak berguna. Mulai sekarang, tidak akan ada Julian di dunia. Kemudian, dia mengambil tindakan. Dia menamparkan beberapa telapak tangan. Serangan itu terjadi pada anggota tubuh Julian. Tendon tangan dan paha belakang Julian langsung putus. Dia pingsan karena kesakitan, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah menggulingkan Julian, suasana hati Roger sedang baik. Dia melirik ke arah Kelvin dan Mark, yang memiliki wajah marah, dan berkata dengan tenang, saya akan menyerap keterampilan orang lain terlebih dahulu, lalu saya akan menyerap keterampilan Anda. Roger tidak membuang waktu. Karena dia tahu bahwa ini adalah wilayah Bari dan dia harus melakukannya secepatnya. Jika Bari muncul, tidak akan ada peluang bagus. Bab 773, Sarah marah. Roger mengambil tindakan satu per satu. Semua keterampilan para prajurit di ruang bawah tanah diserap. Namun, setelah mengambil selusin napas, Qi-nya menjadi jenuh. Dia merasa sangat kembung. Ada Zenki yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya sepertinya akan meledak. Tidak, ini adalah kesempatan bagus dan tidak boleh dilewatkan. Jiangji tidak mau melepaskan kesempatan besar ini. Dia mulai menekan energi yang diserap. Tepat ketika Roger dengan panik menyerap energi, Sarah tiba. Sarah mengikuti di akhir. Namun, dia tidak muncul dengan gegabah. Karena dia juga tahu kalau ada banyak kamera dan mekanisme di dalamnya. Meskipun itu adalah formasi 1000 mesin, dia membutuhkan banyak waktu untuk melewatinya dengan tenang. Setelah memasuki istana bawah tanah, dia mulai mencari perlahan dan akhirnya menemukan ruang bawah tanah. Di pintu masuk ruang bawah tanah, ada banyak murid Sekte Gu yang menjaga mereka. Ada sekitar 50 orang. Semua orang ini memegang pedang di tangan mereka. Sarah sedikit mengernyit dan berpikir. Sekarang setelah Bari pergi, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelamatkan orang. Dia memegang pedang jahat sejati dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Siapa? Begitu dia muncul, dia diperhatikan oleh murid Sekte Gu. Sarah mengeluarkan pedang jahat sejati dan menebas pedang penekan kejahatan di tangannya. Cahaya pedang sepanjang 100 meter menyala dan langsung jatuh. Tubuh orang yang tertabrak hancur seketika. Mereka yang tidak terkena juga terpesona oleh cahaya pedang yang menakutkan, dan kemudian jatuh ke tanah, tidak dapat bangkit lagi. Roger di ruang bawah tanah mendengar suara berisik di luar, dan dia menjadi cemas. Sekarang dia tidak memperhatikan dan tidak keluar. Dia dengan cepat menyerap keterampilan orang lain. Sekarang, jika Anda dapat menyerap energi sejati satu orang lagi, Anda akan menghemat banyak waktu latihan. Sarah muncul, dan segera setelah dia mengambil tindakan, alarm berbunyi. Ruangan tempat Bari dan yang lainnya berada. Mereka berkumpul dan membicarakan tentang naga. Saat ini, alarm berbunyi. Tidak bagus. Bari segera berdiri, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan berteriak, sesuatu terjadi di ruang bawah tanah, cepat, pergi dan lihat. Dia dengan cepat bergegas menuju ruang bawah tanah. Kaisar Darah Pertama, Jerry, yang menyamar sebagai Dimitri, juga mengikuti dari belakang. Setelah Sarah membunuh orang-orang yang menjaga pintu masuk, dia pergi ke sana dengan pedang jahat sejati. Datanglah ke pintu penjara bawah tanah. Serangan pedang langsung. Boom! Pintu besi penjara bawah tanah itu langsung hancur. Dia berjalan cepat. Begitu dia masuk, dia melihat Julian terbaring di ruang bawah tanah, berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Dia juga melihat Roger yang sedang menyerap keterampilan orang lain. Roger berbalik, dan ketika dia melihat penampilan pengunjung itu, ekspresinya sedikit berubah. Tuan Tianmen. Dia belum pernah bertemu dengan Master Klan Tianmen, tetapi dia telah mendengar cerita legendaris tentang Master Klan Tianmen. Sarah melirik Roger, lalu dengan cepat bergegas menuju Julian, dan muncul di depan Julian hampir dalam sekejap mata. Dia membantu Julian bangkit dari tanah. Periksa lukanya dengan cepat. Julian, dia, semua keahliannya disedot oleh Mark, yang sedang duduk di tanah, berkata dengan lemah. Apalagi dia juga melukai Julian. Boom! Kata-kata Mark seperti sambaran petir. Otak Sarah terasa seperti disambar petir. Dia tertegun, dengan bodohnya menatap Julian yang sekarat dan tidak sadarkan diri. Adegan ini berlangsung sekitar 3 detik. Ah! Dia meraung ke langit. Rambut panjang di belakang kepalanya berdiri tegak tanpa ada angin. Darah di tubuhnya seperti binatang yang sedang tidur, dan sekarang tiba-tiba ia ketakutan dan menjadi ganas. Darah di tubuhnya seperti air panas mendidih, terus mengalir. Seperti gunung berapi yang meletus, ia memuntahkan energi yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Gemuruh. Aura ini mempengaruhi ruang bawah tanah. Beberapa pintu besi di sekitar Dungeon langsung hancur. Sarah tiba-tiba berdiri. Dia memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia bisa melihat sepasang mata merah darah. Roger juga merasakan aura menakutkan.
Pada saat ini, dia tidak peduli untuk terus menyerap energi prajurit itu, menjatuhkan prajurit itu di tangannya, berbalik dan lari. Sarah diusir dengan pedang jahat sejati. Barry mendengar bunyi alarm dan bergegas mendekat. Sebelum dia bisa mencapai pintu masuk ruang bawah tanah, seorang pria bergegas mendekat. "Roger, tinggallah bersamaku," teriak Barry, terbang keluar, dan menamparkan telapak tangan. Roger bergegas mendekat dan menamparkan Barry. Boom! Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Barry terlempar ke belakang. Roger dengan cepat lari. Pada saat ini, Sarah, yang sangat kejam, diusir. Dia mengabaikan Barry dan yang lainnya dan langsung mengejar Roger. Jerry, yang berpura-pura menjadi Dimitri, tidak bisa menahan cemberut dan bergumam di dalam hatinya, apa yang terjadi? Kenapa dia memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan? Setelah Sarah mengejarnya, Barry datang dan muncul di depan Kaisar Darah Pertama dan Jerry Sen. Wajahnya agak pucat, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Dia tampak serius dan berkata, "Mengapa keterampilan Roger begitu tinggi?" Dimitri berpura-pura menjadi Jerry dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia masuk, dia melihat banyak orang tergeletak di tanah, berteriak kesakitan. Julian bahkan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Dia segera berjalan, berjongkok, dan memeriksa luka Julian. Setelah mengetahui tentang cedera Julian, wajahnya langsung menjadi gelap. Barry mengikuti dan bertanya, "Tuan, apa kabar?" Jerry palsu Dimitri perlahan berdiri. Ekspresinya sangat rendah dan dia berkata, "Julian sudah mati. Tidak ada energi sejati di tubuhnya, dan semua meridian di tubuhnya telah terputus." Saat ini, Dimitri sedang marah. Tidak peduli apa yang dilakukan dunia luar, dia bisa mengabaikannya. Tidak peduli seberapa serius cedera Julian, dia bisa menutup mata. Sebab, semua ini adalah pelatihan untuk Julian. Namun, Julian sekarang tidak berguna. Kejar dia. Sebelum Dimitri bisa mengusirnya, Barry mengeluarkan perintah, mengatakan, "Pastikan untuk membunuh Roger dan penguasa Tianmen." Begitu dia selesai berbicara, Jerry palsu Dimitri bergegas keluar. Kaisar Darah Pertama mengikuti dari belakang. Barry tidak ragu-ragu dan segera mengejarnya. Ah! Begitu mereka mengejarnya, Kelvin juga membuka titik akupunturnya. Setelah membuka titik akupuntur, dia segera mengeluarkan racunnya. Dia juga pendiri racun, dan dia mengetahui beberapa kelemahan racun tersebut. Dia menahan rasa sakit dan memaksa racun keluar dari tubuhnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian, dia dengan cepat membuka kunci titik akupuntur Mark. "Kamu tetap di sini untuk menyelamatkan orang, aku akan mengejar mereka dan memeriksanya." Kelvin meninggalkan sepatah kata pun dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah dalam sekejap. Setelah titik akupuntur dibuka, Mark juga berdiri dan mulai melepaskan ikatan titik akupuntur orang lain, memanggil orang lain untuk pergi. Saat ini, Roger sudah bergegas keluar dari istana bawah tanah. Dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim dan berlari di padang pasir. Kecepatan Sarah juga tidak lambat. Cahaya pedang sepanjang 100 meter meledak dari pedang jahat sejati dan menebas langsung ke arah sungai di kejauhan. Roger dengan cepat mengelak dan menghindar. Boom! Pedang sepanjang 100 meter itu menghantam gurun. Sebuah lubang sedalam 100 meter dan kedalaman puluhan meter langsung muncul di tanah. Sangat kuat. Roger, yang melarikan diri, merasakan nafas datang dari belakangnya dan merasa takut. Dia pernah mendengar tentang Master Klan Tianmen, tapi dia belum pernah bertemu dengannya, apalagi bertarung melawannya. Merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya, dia kehilangan keberanian untuk bertarung. Meskipun dia telah menyerap energi sebenarnya dari banyak orang sekarang, bahkan energi sejati Julian, dia masih tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Karena sekarang dia perlu mundur. Dengan menyempurnakan energi sejati ini secara menyeluruh, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Datang dan terimalah nasibmu. Di belakangnya, raungan penuh amarah datang. Bab 774, Sarah yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Sarah sudah kehilangan akal sehatnya. Dalam benaknya, pemandangan Julian terbaring di tanah dalam genangan darah terus muncul kembali. Kekuatannya telah diserap. Dia juga melukai Julian. Kata-kata ini terus terngiang-ngiang di benaknya, menstimulasi dirinya. Dia dibutakan oleh kebencian. Mati. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh orang di depannya dan membalaskan dendam Julian. Dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim dan hanya melihat bayangan setelahnya sebelum dia bergegas keluar dan muncul di atas kepala Roger. Pedang jahat sejati di tangannya ditebas. Roger berteriak keras. Pedang panjang di punggungnya langsung terhunus. Memegang pedang panjang, dia menampilkan 13 pedang surgawi, dan energi pedang yang menakutkan berkembang. Boom! Energi pedang dan cahaya pedang bertabrakan. Kekosongan itu langsung meledak. Gelombang energi itu seperti riak air, menyebar ke segala arah. Langit tampak cerah dan tidak ternoda. Meskipun Roger telah menyerap ki banyak orang, dia masih lebih lemah dari Sarah dalam hal kekuatan. Dia terguncang oleh gelombang udara yang mengerikan dan segera mundur. Dia ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Sarah sudah datang untuk membunuhnya dengan pedang jahat sejati.
Dia hanya menolak secara pasif. Segera, Jerry, yang menyamar sebagai Dimitri, mengejarnya. Dari jarak jauh, dia melihat pertarungan sengit, energi pedang di depannya, dan cahaya pedang terbang ke seluruh langit. Sangat kuat. Melihat Sarah bertarung sengit dengan Roger, dia tidak bisa menahan nafas. Segera setelah itu, Kaisar Darah Pertama, Barry, juga mengejarnya. Mereka bertiga berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran sengit di depan. Kedua orang yang datang kaget. Mengapa kamu begitu kuat? Kaisar Darah Pertama melihat pertempuran sengit di kejauhan dan merasakan aura menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius dan berkata, kekuatan Master Sekte Tianmen lebih kuat dari sebelumnya cukup banyak. Dan Roger itu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia hanya merasa malu dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Ekspresi wajah Barry menjadi lebih serius. Melihat orang-orang yang lebih kuat darinya terus-menerus muncul, dia merasa tidak bahagia. Mati. Dia tampak tertunduk dan berkata dengan suara dingin, ketika mereka bertarung lebih dulu dan kedua belah pihak terluka, kita kemudian dapat mengambil tindakan. Kita tidak bisa membiarkan siapapun pergi, jika tidak maka pasti akan menjadi bencana di masa depan. Jerry, yang berpura-pura menjadi Dimitri, tidak berbicara, tetapi menatap pertempuran di kejauhan. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang setara dengan kekuatan penuh dari ahli 4 tangga surgawi. Dimitri telah memasuki alam tangga 5 surga. Melalui kekuatan yang ditunjukkan oleh Sarah, dia juga dapat menilai secara kasar kekuatan Sarah. Adapun Roger, meskipun dia dipukuli, dia tidak dapat melawan. Namun, dia hampir tidak bisa menahan serangan Sarah. Dilihat dari aura yang keluar dari tubuhnya, Roger saat ini juga memiliki kekuatan 3 tangga. Dia mengambil tindakan dengan tidak terburu-buru. Dia tahu identitas Master Sekte Tianmen. Itu Sarah. Dia selalu menyimpan rahasia ini di dalam hatinya, dan bahkan Julian tidak menceritakannya. Karena dia ingin melihat sejauh mana Sarah bisa tumbuh setelah menyerap darah penyu. Bisakah kamu menyeberang ke 9 alam? Jika bisa, ini akan sangat bermanfaat untuk rencana selanjutnya. Di gurun Mangmang di depan, Sarah dan Roger bertarung sengit. Sejak Roger menyerap dan memurnikan ramuan dalam penyu roh, dia juga memahami 13 pedang Jue surgawi dan mempraktikkannya secara ekstrim. Sekarang, 13 energi pedang mengelilinginya, bersilangan di langit. Namun, seni pedang iblis Sarah bahkan lebih mendominasi. Mati. Suara rendah dan acuh tak acuh bergema di seluruh gurun ini. Sarah terlihat di udara, memegang tinggi pedang jahat sejati. Pada saat ini, semua energi sejati di tubuhnya bergabung ke dalam pedang jahat sejati. Pedang di tangannya ditebas. Cahaya pedang dengan niat membunuh muncul. Begitu cahaya pedang keluar, bahkan kekosongan pun terdistorsi, dan waktu seolah berhenti pada saat ini. Roger merasakan kekuatan mengerikan memenuhi udara, wajahnya serius, dan dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan 13 energi pedang di sekitarnya tiba-tiba berkumpul. 13 sinar energi pedang bergerak mundur dan bertemu dengan cahaya pedang. Zi! Raungan keras bergema di seluruh gurun. Di bawah tatapan beberapa orang yang sangat kuat, 13 energi pedang hancur satu persatu dan ditelan oleh cahaya pedang dalam sekejap. Ekspresi Roger berubah drastis, dan dia dengan cepat menghindar. Saat dia menghindar, pedang itu bersinar dan jatuh. Cahaya pedang jatuh ke tanah. Boom! Seketika langit dipenuhi debu. Di tanah, jurang sepanjang 100 meter muncul. Sangat kuat. Kekuatan Master Sekte Tianmen tampaknya semakin kuat. Ya, mereka bertiga kaget saat melihat pemandangan ini. Bahkan Dimitri pun seperti ini. Dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sarah. Ada keraguan dalam ekspresinya, dan dia bergumam di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana ledakan kekuatan Sarah bisa meningkat begitu banyak dalam sekejap. Meskipun Dimitri memiliki banyak informasi, dia masih tidak dapat memahami kuncinya. Dan Roger menyerap semua energi sejati Julian, ditambah energi sebenarnya dari selusin orang kuat. Tubuhnya berada di ambang ledakan. Namun setelah pertarungan sengit ini, Zenki yang mengamuk di tubuhnya menjadi lebih tenang. Sepertinya saya perlu perjuangan terus-menerus untuk menenangkan Zenki yang kejam di tubuh saya. Setelah Zenki tenang, saya dapat terus menyerapnya. Jika saya dapat menyerap kekuatan penguasa Tianmen, maka saya tidak akan terkalahkan di dunia. Meskipun Roger dalam kondisi yang menyedihkan. Namun dia belum dikalahkan. Sekarang dia punya pemikiran lain. Dia ingin menyerap keterampilan Sarah. Saat dia linglung, Sarah datang untuk membunuhnya lagi. Kali ini, dia bereaksi sedikit lebih lambat dan langsung memukul lengan kirinya dengan energi mematikan. Lengannya langsung hancur. Tubuhnya mundur dengan tergesa-gesa, lalu jatuh ke tanah di pasir kuning. Swoosh! Cahaya pedang lainnya. Cahaya pedang ini adalah teknik pedang ajaib ditambah niat membunuh. Bahkan Dimitri tidak akan berani mengambil kekuatan ini. Roger merasakan aura berbahaya dan dengan cepat menghindar, terlepas dari rasa sakit yang disebabkan oleh lengannya yang patah. Boom! Bumi terbelah lagi, dan sebuah lubang yang dalam muncul. Saat ini, Kelvin juga mengejarnya.
Dia juga melihat pertempuran sengit di depan dan dikejutkan oleh auranya. Ini, Master Klan Tianmen ini sangat kuat. Roger menyerap Qi Julian, dan juga menyerap Qi dari begitu banyak prajurit, tapi sekarang lengannya dipotong oleh Master Klan Tianmen. Siapa dia? Sekarang bahkan Kelvin pun menjadi penasaran. Penasaran dengan identitas Master Sekte Tianmen, penasaran siapa dia. Pertarungan sengit di depan terus berlanjut. Sarah benar-benar dirasuki setan. Kini dia hanya bertarung dengan pikirannya. Setelah Sarah menjadi iblis, darah kura-kura di tubuhnya memberinya kekuatan yang sangat kuat, ditambah dengan roh jahat duniawi yang dia kembangkan, dan niat membunuh. Aura pembunuh tersebut sangat meningkatkan kekuatan teknik pedang iblis. Pada awalnya, Roger masih bisa melawan. Namun kini, Roger bukan lagi lawan Sarah. Setelah lengannya dipotong, dia ditusuk beberapa kali dengan pedang. Meskipun dia telah menyerap energi banyak orang, dia masih menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pada saat ini, Jerry, yang menyamar sebagai Dimitri, mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh Roger. Namun, dia dan Roger adalah saudara. Bahkan jika Roger melumpuhkan Julian dan melukai Julian, dia tetap tidak bisa melakukannya. Dan untuk rencana tindak lanjutnya, semakin banyak orang yang berkuasa, semakin baik. Roger saat ini sangat kuat dan dapat dimanfaatkan. Memikirkan hal ini, Dimitri masih tidak mengambil tindakan. Meskipun Julian lumpuh, dia tidak bisa mati. Ada baiknya membiarkan dia mengasingkan diri dengan ketenangan pikiran dan tidak lagi mencampuri urusan dunia seni bela diri kuno. Dimitri bergumam di dalam hatinya. Segera, dia membuka mulutnya dan berteriak, Julian akan mati. Kamu masih bertarung di sini, kenapa kamu tidak cepat menyelamatkannya? Suara Dimitri keras. Suara ini mempengaruhi Sarah. Aura di tubuh Sarah langsung melemah. Dia tiba-tiba terbangun dan melihat ke arah Roger, yang lengannya patah dan ada luka di sekujur tubuhnya, dan kemudian melihat ke banyak orang di kejauhan. Dia merasa bingung. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Setelah merasa sedikit bingung, dia ingat. Dia mengikutinya ke ruang bawah tanah dan melihat Julian terbaring di tanah dalam genangan darah. Dan apa yang dia katakan sebelumnya, Julian akan mati, membuatnya melupakan pertarungan. Dia mengambil pedang jahat sejati dan pergi dengan cepat, menuju istana bawah tanah. Bab 775, Teknik 9 Sutra. Jerry, apa yang kamu teriakkan? Begitu Sarah pergi, Barry berbalik dan melihat Jerry palsu Dimitri, memarahi, apa maksudmu? Mengapa pemimpin Sekte Tianmen pergi begitu kamu menyebut Julian? Dimitri mengangkat bahu sedikit dan berkata, saya hanya menebak bahwa pemimpin Tianmen adalah Dimitri, tapi saya tidak menyangka itu benar. Ya. Barry tampak tidak percaya. Dimitri berkata, saya hanya menebak, jadi saya mengujinya. Coba pikirkan, siapa di dunia ini yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, selain Dimitri, siapa lagi? Barry tidak meragukan kata-kata Dimitri. Karena itu masuk akal. Dimitri mendapat manfaat terbesar dari penyuruh, dan kekuatannya adalah yang terkuat di dunia. Saat ini, Barry ingin membunuh Roger. Roger terluka dan bahkan lengannya patah. Dia pikir dia akan mati. Namun tanpa diduga, pada saat kritis, Master Sekte Tianmen pergi. Dia menghela nafas lega dan segera pergi tanpa tinggal lama. Pada saat Barry bereaksi, Roger sudah pergi. Tidak perlu beberapa detik, cepat kembali. Barry memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, ketika dia ingin kembali ke istana bawah tanah, dia diblokir. Yang menghalangi dia adalah Kelvin. Kelvin. Barry tampak sedih dan berkata dengan dingin, minggir. Wajah Kelvin menjadi sedikit pucat. Dia tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan 3 orang di depannya. Tapi dia harus menghentikan orang-orang ini. Beri Mark kesempatan untuk menyelamatkan orang. Barry, ini waktunya menyelesaikan keluhan kita, kata Kelvin dengan tenang. Barry memandang Jerry dan Kaisar Darah Pertama di sampingnya, dan berbisik, kalian berdua mencari peluang, cepat kembali, dan duduk di istana bawah tanah. Siapapun dapat masuk dan mengaktifkan formasi 1000 mesin. Jangan biarkan orang luar menghancurkan kelompok-kelompok itu. Prajurit harus menyelamatkannya, jika tidak semua usahanya akan sia-sia. Kaisar Darah Pertama sedikit mengangguk. Jerry, yang menyamar sebagai Dimitri, juga mengangguk dan berkata, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kelvin tidak bergerak. Tujuannya bukan untuk membunuh Barry. Barry menyempurnakan ramuan dalam kura-kura, dan dia tidak lagi seperti dulu. Tujuannya hanya untuk menunda waktu. Saat ini, Barry mengambil tindakan cepat. Kaisar Darah Pertama dan Jerry juga berpencar dan pergi dengan cepat. Kelvin tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari mengejar mereka berdua. Sarah dengan cepat berbalik. Segera kami tiba di ruang bawah tanah lagi. Ketika Anda datang ke ruang bawah tanah, beberapa prajurit segera pergi. Mark, sebaliknya, sedang membalut luka Julian. Melihat Master Sekte Tianmen muncul, dia sedikit terkejut. Sarah tidak mengatakan apa-apa, berjalan mendekat dan memeluk Julian sebelum pergi. Mark sedikit mengernyit dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak melakukannya. Karena Julian mengatakan sebelumnya bahwa Master Klan Tianmen akan membantunya.
Pemimpin Sekte Tianmen membawa Julian pergi, dan Mark merasa lega. 3 hari kemudian. Kota Jiangzhou. Sebuah rumah sakit. Seluruh tubuh Julian diikat dengan kain kasa. Sarah mengenakan pakaian kasual, duduk di samping ranjang rumah sakit dan tidur siang. Julian telah koma selama beberapa hari dan tidak pernah bangun. Namun, setelah perawatan, vitalitasnya kini sangat stabil. Sarah juga tinggal bersamanya di rumah sakit selama 3 hari. Sarah tidak tahu seperti apa situasi Meng setelah dia pergi. Sekarang, dia tidak ingin peduli lagi dengan urusan Meng. Dia hanya ingin Julian aman, dan dia hanya ingin Julian segera bangun. Setelah pertempuran ini, dia sedikit lelah. Dia tidak ingin mengkhawatirkan urusan dunia seni bela diri kuno. Saya tidak ingin Julian mengurus urusan dunia seni bela diri kuno, saya juga tidak ingin Julian mengurus urusan nasional. Dia hanya ingin Julian menemaninya. Jalani sisa hidupmu dengan damai. Julian sedikit menggerakkan jarinya. Dia bangun, membuka matanya sedikit, dan melihat langit-langit putih. Di mana aku? Tenggorokannya bergerak sedikit, dan suara pelan keluar. Dia ingin bangun, tetapi begitu dia bergerak, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ah! Dia menjerit kesakitan. Sarah, yang sedang tertidur, segera bereaksi dan dengan cepat memegang tangan Julian. Sayang, aku di sini, tidak apa-apa, jangan takut, jangan takut. Suara Sarah membuat Julian tenang. Dia menggerakkan kepalanya sedikit, memandang Sarah yang duduk di sebelahnya, dan berkata dengan lemah, Sarah, kenapa kamu di sini? Ngomong-ngomong, di mana aku? Pada saat ini, pikiran Julian sangat bingung. Saya tidak dapat mengingat banyak hal. Dia menutup matanya dan memilah ingatannya. Lalu aku ingat. Dia pergi ke Mongolia. Dia ditangkap di Mongolia, dan Roger akhirnya menyerap Qi, dan kemudian dia koma. Ngomong-ngomong, Sarah, bagaimana kabar Mengguo? Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu, kakeklah yang mengirimmu ke sini. Kamu sudah tidak sadarkan diri setelah dikirim ke sini. Kita berada di sungai sekarang. Sarah berbohong. Dia memegang tangan Julian erat-erat dan berkata, suamiku, kakek berkata bahwa semua keahlianmu telah diserap. Sekarang kamu tidak berbeda dari orang biasa. Bagaimana kalau kita mengabaikan hal-hal lain dan berhenti memperhatikan dunia seni bela diri kuno? Bolehkah jika kamu tidak harus berurusan dengan urusan nasional? Sarah menangis saat dia berbicara. Air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Suamiku, aku sangat takut, aku takut suatu hari nanti aku akan kehilanganmu. Bagaimana kalau kita tidak peduli pada apapun, tidak memperhatikan apapun, dan menjalani kehidupan normal? Saat ini Julian sedang bingung. Tidak peduli tentang apapun. Bagaimana dia bisa melepaskannya saat ini? Sekte Gu belum dihancurkan, kamar dagang Dadong masih ada, dan pemilihan besar akan segera hadir. Jika saat ini tidak diurus, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Tapi melihat mata gadis di depannya yang berlinang air mata dan wajahnya yang berlinang air mata, Julian melembutkan hatinya. Dia ingin mengurusnya. Namun, kini dia telah kehilangan kekuatannya. Dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dia tidak punya kekuatan untuk peduli. Sarah, aku berjanji padamu. Julian berbicara dengan lemah dan berkata, mulai sekarang, saya tidak akan pernah memperhatikan dunia luar. Mulai sekarang, tidak akan ada Raja Naga, tidak ada Komandan Naga, dan tidak ada Komandan Surgawi. Sekarang saya hanyalah orang biasa. Sarah mengangguk dengan air mata berlinang. Aku sedikit haus. Tunggu, aku akan segera mengambil air. Sarah segera melepaskan Julian dan pergi menuangkan segelas air hangat. Dia mengambil sendok dan memberi makan air kepada Julian sendiri. Julian menyetujui Sarah dan menjalani kehidupan biasa mulai sekarang. Tapi dia tidak mau melakukannya. Betapa kerasnya dia bekerja untuk membersihkan semuanya. Tadinya akan berhasil, tapi sekarang. Dia menutup matanya. Dia mengubur semua ini di dalam hatinya. Benar. Segera, dia teringat teknik 9 sutra yang dia hafal di Sekte Tei. Ini adalah keterampilan rahasia tak terkalahkan yang diciptakan oleh pendiri Sekte Tei setelah dia kehilangan kekuatannya dan menjadi cacat. Pemimpin Tei tidak hanya memulihkan keterampilannya, tetapi juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya, hampir mendekati alam ke-9. Memikirkan panduan teknik 9, Julian menghela nafas lega. Tidak ada cara yang sempurna. Namun, dia tidak menunjukkannya. Karena dia belum memahami 9 kitab suci Jue, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam hal ini, tinggallah di sungai sebentar dan temani Sarah dengan baik. Saudari. Saat ini, pintu terbuka. Seorang pria tampan berjas kecil masuk. Dia adalah Karamatsu. Kakak ipar, apakah kamu sudah bangun? Karamatsu merasa bersemangat saat melihat Sarah memberi makan air kepada Julian. Bersambung.